Bab 291, menceritakan kisah. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mengulurkan tangan, Haedric menutup mata Riyah yang tidak bisa melihat sebelum kembali ke kami yang berkumpul di sekitar ada. Meskipun dia tampak tidak bisa bergerak oleh apapun yang dilakukan Regis di tubuhnya, aku tahu ini belum berakhir. Mata ungu yang bersinar tertuju pada Riyah, dan senyum bergetar terus melintas di bibirnya saat dia berjuang untuk mengontrol. Aku tidak bisa menahan ini selamanya. Regis dikirimkan kepada saya. Kita perlu mengikatnya, kataku, suaraku terdengar mentah dan lelah di telingaku sendiri. Haedric membantu Kalon dan Ezra berdiri sementara aku memegang ada, kalau-kalau dia lepas dari kendali Regis. Kalon mengambilnya dari lenganku dan meletakkannya dengan lembut di bangku di samping tubuh Riyah, lalu mulai menahannya menggunakan tali dari cincin dimensinya. Tiba-tiba kepalanya menerjang ke depan dan giginya mengatup, nyaris terlepas dari hidung Kalon. Ada, maafkan aku, bisik Kalon, kesedihan menetes dari suaranya. Setelah dia ditahan, Regis meledak dari punggungnya, mendarat di air mancur di antara bangku. Bayangan serigala segera berguling ke punggungnya dan mulai memercik di sekitar air mancur, terbatuk-batuk dengan cara serak dan serak yang mengingatkan saya pada seekor kucing yang batuk bola rambut. Itu, tadi, menjijikkan. Aku perlu mandi, pikirnya padaku. Terima kasih, Regis. Itu sudah cukup bagi kita untuk menahannya dengan aman, jadi. Sebuah dorongan dari kiri membuat saya lengah, menyebabkan saya mundur, meskipun tidak ada kekuatan yang cukup di belakangnya untuk membuat saya kehilangan keseimbangan. Jika kau tidak menjatuhkan Kalon, kita akan sampai pada Riyah tepat waktu. Ezra, wajahnya merah cerah dan matanya melotot, berteriak sekuat tenaga. Dia mati karenamu. Aku harus membunuhmu sekarang. Saya biarkan dia melampiaskan. Di belakangnya, Kalon sempat membeku karena menutupi Riyah dengan jubah cadangan. Haedric telah turun ke samping untuk memberi ruang pada saudara-saudara. Aku tahu dari cara tangannya bergerak ke arah gagang pedangnya bahwa dia siap untuk melompat jika perlu. Berapa lama Anda akan duduk di sini dan membiarkan dia meneriaki Anda? Dia benar untuk marah, Regis. Mungkin, tapi itu tidak membuatnya jadi orang brengsek. Tidak seharusnya membawamu bersama kami, bajingan. Tidak, mungkin seharusnya tidak, pikirku. Sama seperti di zona konvergensi, tampaknya kehadiran saya membuat segalanya lebih sulit bagi yang lain. Dari semua yang kudengar, zona pertama seharusnya cukup mudah bagi para pendaki sekuat Kalon dan Haedric. Lakukan, saudara. Bunuh dia. Ada menimpali, suaranya terdengar penuh kebencian. Setelah dia membunuh Riyah, semua kepura-puraan tentang makhluk bermata ungu yang masih menjadi ada telah hilang, meninggalkan bayangan kekerasan dari kegembiraan polos ada. Diam. Ezra meraung, menyalakan ada seolah dia akan menyerangnya. Kalon berada di antara mereka dalam sekejap, matanya menatap tajam ke mata Ezra. Adik laki-laki Granbel yang lebih muda dengan cepat menyerah, berpaling dari kami semua dan berjalan ke cermin yang pecah, tanpa memandang keluar. Mata ada yang bersinar mengikutinya, bibirnya berubah menjadi seringai kecewa. Dia kemudian berbalik ke arah Kalon dan memasang senyum polos. Oh, kakak, tolong lepaskan aku. Tali ini sakit. Petik 2. Setelah merasa muak, aku mengeluarkan gelombang niat eterik yang membekukan semua orang di tempat, termasuk ada palsu. Aku mengambil langkah ke arahnya, mataku membuat lubang di tengkoraknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalon bertanya dengan gigi terkatup, niatku menekannya seperti kepalan tangan raksasa. Aku butuh jawaban, kataku tanpa basa-basi. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini. Aku melepaskan tekanan dan berlutut di depan ada. Dia menyeringai. Kamu siapa? Tanyaku, ingin memulai dengan yang sudah jelas. Ada dari House Granbel, katanya percaya diri. Di mana ada yang sebenarnya? Akulah ada yang sebenarnya, katanya tanpa ragu-ragu atau sedikit pun kebohongan. Bagaimana cara kita mengeluarkannya dari cermin? Kamu tidak bisa, jawabnya dengan sinis. Saya menyipitkan mata. Apakah makhluk itu baru saja terpeleset saat mengakui bahwa ada yang asli terperangkap di cermin? Saya tidak bisa memastikan apakah saya berurusan dengan petualang yang terperangkap atau manifestasi relictums, jadi saya tidak punya cara untuk mengetahui apa tujuan hantu ini. Bagaimana kita keluar dari ruangan ini? Kamu tidak bisa, ulangnya, seringai berubah menjadi seringai pendendam. Jin tidak akan merancang ujian yang tidak bisa diselesaikan, aku balas berbisik. Mengambil waktu sejenak, saya memikirkan semua yang saya tahu tentang relictums. Beberapa zona yang kami kunjungi jelas merupakan ujian kekuatan kami, mengharuskan kami bertarung melalui makhluk yang kuat untuk melanjutkan. Yang lainnya, seperti hutan kaki seribu, menguji kemampuan dan kemampuan beradaptasi, membutuhkan kekuatan yang tidak terlalu murni tetapi lebih berhati-hati. Lalu ada zona platform, yang membutuhkan pertimbangan cermat alih-alih tindakan langsung untuk menyelesaikannya. Zona aether, ini, bagaimanapun, tampak kurang berbeda dari yang saya lihat pada pendakian pertama saya. Olah wajah telah menampilkan dirinya sebagai ujian kekuatan kami melawan monster ular, tapi aku yakin sekarang bahwa gerombolan itu tidak akan pernah dikalahkan. Lalu apa tesnya? Itu membutuhkan penggunaan kemampuan eterik yang sudah ku ketahui, God Step, untuk menyelesaikannya. Di luar itu,
Itu juga memaksa saya untuk mengakui batas-batas kekuatan saya. Tidak ada prajurit yang bisa bertarung selamanya melawan pasukan musuh yang tak ada habisnya, tidak peduli seberapa kuatnya. Alih-alih berjuang untuk meraih kemenangan, mundur adalah satu-satunya cara untuk menang. Aspek apa dari kendali saya atas Aether yang dimaksudkan untuk diuji oleh ruang cermin? Regis dan saya berbagi kendali atas rune kehancuran, tetapi saya tidak dapat melihat bagaimana kehancuran akan membantu kami melarikan diri dari zona itu. Aku melirik Kalon, yang sedang memperhatikan perbincanganku dengan ada dari dekat. Berbicara dengan jelas tentang kemampuan saya di depan orang lain akan mengungkapkan lebih dari yang saya inginkan ketika saya mencari kelompok untuk pendakian awal saya, tetapi itu mungkin juga satu-satunya cara untuk melarikan diri. Apakah kemampuan untuk memanipulasi Aether diperlukan untuk melarikan diri dari tempat ini? Tatapan Haedric, yang mengikuti Ezra ke cermin yang pecah, kembali padaku dengan intens. Dia maju selangkah, mulutnya ternganga, dan aku menatap matanya. Ada sesuatu yang anehnya familiar tentang ekspresinya, itu mengingatkan saya pada orang lain, tetapi saya tidak bisa memastikannya pada saat itu. Saya menyadari Ada telah berbicara, tetapi saya begitu fokus pada Haedric sehingga saya melewatkan jawabannya. Apa? Tidak, meskipun Ada mengatakan kata itu dengan keyakinan yang kejam, aku mendengarnya sebagai kebohongan. Saya tidak percaya bahwa zona ini bukanlah ujian dari beberapa aspek Aether. Apakah saya harus menggunakan Rune of Destruction untuk melarikan diri dari tempat ini? Kalon menatapku dengan tatapan bingung dan tidak percaya. Haedric tampak terkejut, tapi kali ini melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menutupi ekspresinya. Ada menyeringai. Iya. Regis mendengus di kepalaku. Tapi itu tidak masuk akal. Jika solusinya mengharuskan Anda menggunakan penghancuran, maka Anda harus menggunakan Aether, bukan? Hal ini hanya membuatmu berputar-putar, Bat. Petik 1. Konten bersponsor. Aku balas menyeringai pada Ada, melihat mata ungunya yang bersinar dengan sadar. Saya pikir saya mengerti apa yang terjadi, tetapi saya perlu memastikan dengan beberapa pertanyaan tajam. Siapa itu? Tanyaku, menunjuk ke Ezra. Ada memutar matanya. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Sambil menunjuk lagi, saya bertanya, siapa namanya? Dia memelototiku. Saya tidak tahu. Ezra telah berpaling dari cermin yang rusak untuk menonton. Dia sepertinya akan menyela, tapi aku memberi isyarat untuk diam. Apakah kamu membunuh Riyah? Tidak. Apakah kamu tahu siapa Riyah? Dia menatap lapar ke jubah yang menutupi mayat Riyah. Tidak. Sambil menggelengkan kepala, saya mengajukan pertanyaan paling sederhana yang dapat saya pikirkan. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tidak. Ada mendesis, wajahnya berubah menjadi cemberut yang mengerikan. Haedric adalah orang pertama yang mengetahuinya. Semua yang dikatakan makhluk itu bohong. Aku mengangguk, tersenyum tipis pada Kalon. Lihat, dia mengatakan bahwa Ada tidak bisa diambil kembali dari cermin, tapi semua yang dia katakan adalah bohong, meskipun jawabannya sudah jelas. Bekerja mundur, kita bisa menggunakan kebohongan untuk membangun gambaran tentang kebenaran. Petik 2. Jauh dari terlihat senang dengan wahyu ini, Kalon menatapku seolah-olah aku adalah seorang pemabuk gila yang meneriakkan dongeng liar di sudut jalan. Ezra, bagaimanapun, yang berbicara lebih dulu. Siapa kamu? Apa semua pertanyaan ini tentang Aether dan kehancuran dan semacamnya? Petik 2. Kau bukan pendaki pertama dari darah pedesaan, kan? Kalon bertanya, tatapannya mengeras saat kecurigaan merayapi dirinya. Ezra benar, kaulah alasan zona pertama begitu sulit, dan kaulah alasan kami tidak pergi ke ruang perlindungan. Petik 2. Tidak ada gunanya lagi menyembunyikan kemampuanku, jadi ketika tombak merah tua Ezra muncul di tangannya, bersinar terang, Regis bermanifestasi dari tubuhku dan menerkam di atasnya, menyeretnya ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Tangan Kalon teracung ke arahku, tapi aku meraih lengannya, berdiri teguh. Membungkus tubuhku dengan Aether, aku menekan pergelangan tangan armor Ascender itu. Ekspresinya berkerut kesakitan saat dia mencoba melepaskan diri dari genggamanku. Aku merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada adikmu, itulah sebabnya aku tidak melakukan apa-apa karena adik laki-lakimu terus menghina dan memburuku, kataku dengan tatapan dingin, menjaga cengkeramanku padanya dengan kuat. Tapi kuharap kau tidak salah mengira kelambananku sebagai rasa takut. Setelah jeda, aku menghela nafas, melembutkan suaraku, aku juga punya saudara perempuan, dan aku tahu apa yang akan kulakukan, apa yang telah kulakukan, untuk menjaganya tetap aman. Geraman dalam Regis bergetar di seluruh ruangan seperti gemuruh rendah dari guntur di kejauhan saat rahang bayangannya mendekat ke tenggorokan Ezra. Cukup, saya memperingatkan rekan saya, yang mundur kembali ke formulir saya. Ezra bangkit kembali, mencoba untuk membuat jarak di antara kami, dan aku melonggarkan cengkeramanku di pergelangan tangan kakak laki-lakinya. Konten bersponsor. Jika apa yang kamu katakan sebelumnya benar, kamu harus tahu bahwa aku adalah taruhan terbaikmu untuk menyelamatkan Ada dan mengeluarkan kita dari sini, kataku sambil menoleh ke Kalon. Kalon meringis, menggosok pergelangan tangannya. Aku tidak akan berpura-pura mengerti apa yang sedang terjadi, dan aku tidak akan berjanji padamu bahwa kita tidak akan menyelesaikan masalah ketika kita keluar dari relik Tom, tapi aku tidak bodoh. Selamatkan saja adik kita,
dan keluarkan kami dari sini, oke? Petik 2. Saudara, Ezra meledak. Menjatuhkannya. Suara Kalon lelah, tapi memerintah. Ezra menggertakkan giginya tapi tidak berkata apa-apa lagi. Merasakan saat yang tepat, Haedric terbatuk dan berkata, mungkin kalian berdua bisa pergi mencari salinan cermin Grey dan dirimu sendiri. Dan Riyah, jika ada. Petik 2. Dan apa yang harus kita lakukan jika kita menemukannya? Ezra bertanya, memelototi Haedric di hidungnya. Hancurkan mereka, kataku. Seperti yang dilakukan Haedric. Jangan menyentuhnya dengan bagian tubuh manapun. Senjata saja. Petik 2. Kalon mengangguk dan membawa Ezra pergi ke dalam aula yang dalam, tangannya di bahu adik laki-lakinya. Ini tidak menghentikan Ezra dari berbalik untuk memberiku tatapan sedingin es sebelum dia bersembunyi di dalam kegelapan. Haedric terdiam saat aku mulai mempertanyakan ada palsu. Sekarang setelah saya memahami parameter jawaban hantu, saya dapat menargetkan pertanyaan saya untuk mendapatkan wawasan tentang ruang cermin dan aturannya. Setiap pendaki yang memasuki tempat ini akan menemukan cermin dengan gambar mereka sendiri, sama seperti kami. Jika Ascender menyentuh cerminnya sendiri, saluran akan dibuat yang akan menarik energi kehidupan Ascender ke dalam cermin sambil melepaskan entitas cermin. Saya memutuskan untuk menyebutnya hantu, untuk hidup di dalam tubuh Ascender. Lebih sulit menemukan cara membalikkan proses, tetapi akhirnya saya mengajukan pertanyaan yang tepat. Seperti aula wajah, ruang cermin membutuhkan pengetahuan tentang dekrit eter tertentu. Sulit untuk menentukan dengan tepat apa yang akan dilakukan kemampuan ini, atau cabang mana dari aether itu adalah bagian darinya, tapi yang bisa saya lihat adalah bahwa itu akan memungkinkan saya untuk membalikkan efek cermin, membebaskan Ada dan menjebak kembali hantu itu ke dalam relik. Masalahnya, tentu saja, saya tidak mengetahui kemampuan semacam itu. Tapi kau harus tahu sesuatu, bantah Regis. Tempat ini tidak mungkin membawa kita ke sini karena kesalahan. Kenapa tidak? Tanyaku getir. Aku sedang duduk di tanah beberapa meter dari air mancur, meninggalkan Haedric untuk menjaga Ada sementara aku berpikir. Relik Tom sudah tua. Itu telah diserang terus-menerus oleh Agrona dan Alakrian entah berapa lama. Itu gagal. Kurasa itu akan menjelaskan bagaimana semua pendaki lain ini sampai di sini. Sial, apa yang selanjutnya kita lakukan? Ascenders lainnya. Bodohnya, aku bahkan tidak terpikir untuk bertanya-tanya tentang kehadiran mereka. Secara teoritis, setiap orang yang terperangkap di dalam cermin di sekitar kita seharusnya menjadi pengguna aether untuk dibawa ke tempat ini. Jika tidak, memang benar kita mungkin akan terjebak. Namun, jika ya, memikirkan Ascender yang dipenjara yang sebelumnya mencoba membuatku berkomunikasi dengannya dengan menyentuh cerminnya, aku melompat dan mulai mencari pantulannya. Dia telah berada di dekat air mancur, dan saya menemukannya dalam beberapa saat. Kalon dan Ezra bisa mendengar Ada dengan menyentuh cerminnya, dan mereka tidak terluka. Bukankah seharusnya aku bisa melakukan hal yang sama dengan petapa yang di penjara ini? Saya pikir, berharap aku benar, aku menekankan tanganku ke cermin, menyaksikan wajahnya yang lelah dan keriput bersinar saat aku melakukannya. Halo, saya bertanya, bisakah kamu mendengarku? Ya. Suaranya terngiang-ngiang di benakku, mirip dengan suara Regis, atau suara Sylvie di hadapannya. Suaranya serba gerit dan kerikil, seolah sudah tidak digunakan selama beberapa dekade. Oh, terima kasih, terima kasih. Aku tidak bisa memberitahumu betapa menyenangkannya berbicara dengan seseorang, siapapun. Petik 1. Aku tidak bisa membayangkan, kataku jujur. Pikiran terperangkap di dalam penjara kaca ini, menyaksikan pendaki demi pendaki berjalan tanpa menyadari bahwa Anda dapat melihat mereka, mengetahui bahwa mereka kemungkinan besar akan berbagi takdir Anda segera. Terlalu mengerikan untuk dipertimbangkan. Aku minta maaf karena mengabaikanmu sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya menyentuh cermin. Bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan? Petik 2. Tentu saja, pengetahuan saya adalah satu-satunya hal yang tersisa. Meskipun, pantulan itu tersendat-sendat secara sadar, aku akan meminta sesuatu sebagai balasannya. Petik 1. Aku mengangguk, tanganku masih menempel di permukaan cermin yang dingin. Jika permintaanmu adalah sesuatu yang bisa aku lakukan, aku akan melakukannya. Lanjutkan. Saya hanya meminta, apakah Anda harus menemukan cara, agar Anda membebaskan saya dari penjara ini? Saya akan melakukan apa yang saya bisa. Sekarang, ketika Anda, sebelum Anda terperangkap, apakah Anda mengetahui sesuatu tentang aether? Petik 2. Refleksi itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya memiliki beberapa puncak yang biasa-biasa saja untuk mantra es. Saya tidak pernah menjadi pendaki yang sangat baik, jika saya jujur. Tidak heran aku terjebak di sini, kurasa. Petik 1. Meskipun jawabannya mengecewakan, saya terus menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda pernah bisa melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, kekuatan yang tidak sesuai dengan nilai Anda? Petik 2. Pria itu tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum dan mencabut belati tipis dari ikat pinggangnya. Ini adalah pusaka keluarga tua. Ketika diberikan kepada saya, itu lebih terlihat seperti paku berkarat daripada pisau. Saya membawanya pada pendakian awal saya, Anda tahu, untuk keberuntungan. Dia melemparkan belati itu ke udara dan menangkapnya dengan penuh semangat. Yah,
Aku sedang berbicara dengan gadis ini, salah satu rekan setimku, sangat cantik, dan aku menariknya keluar untuk menunjukkan padanya, dan, ya, semacam getaran mengalir di lenganku dan semua karat jatuh dari pedangnya, dan itu bersinar dan baru seperti hari itu dipalsukan. Petik 1. Bagaimana? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Bukan petunjuk. Aku baru saja mengira itu ada hubungannya dengan relik Thames, sejujurnya. Bagaimanapun, semuanya berhasil, karena gadis cantik itu menikah denganku dan... Refleksi menghilang, tatapannya berpindah dari belati ke cincin tebal di satu jari tangan kirinya. Terima kasih. Itu sangat membantu, sejujurnya. Aku akan menemukan cara untuk membebaskanmu, aku janji. Saat saya berjalan menjauh dari cermin, meninggalkan roh pendeta untuk merenungkan kehidupan yang telah dia tinggalkan, saya berharap janji saya benar. Saya mengulangi latihan ini dengan beberapa pendaki lain yang lebih waras dengan hasil yang serupa. Meskipun tidak ada yang menyadari memiliki kemampuan aeterik, mereka masing-masing memiliki cerita serupa di mana hal-hal aneh dan tidak dapat dijelaskan terjadi di sekitar mereka, seperti pendaki pertama dan pisaunya. Mengetahui bahwa mereka yang terperangkap di sini setidaknya menunjukkan potensi untuk menggunakan eter memberi saya harapan. Jadi apa yang kamu tahu? Bahwa kamu tidak tahu bahwa kamu tahu. Regis bertanya tanpa sedikit pun kelucuannya yang biasa. Entahlah, pikirku, duduk di lantai yang keras sambil memperhatikan yang lain. Kalon dan Ezra telah kembali, setelah menemukan dan menghancurkan cermin yang berisi gambar kami masing-masing. Sebagian dari diriku berharap menghancurkan cermin akan membebaskan kami, tapi kemudian, masih ada cermin Ada yang harus ditangani. Sementara Kalon pergi untuk duduk dengan Ada, mengawasinya, Ezra mendengarkan pendakian di cermin. Aku melihatnya sebentar, bertanya-tanya apa yang dikatakan pria dan wanita yang terperangkap di sekitar kami kepadanya. Ezra menghindari refleksi yang lebih waras, lebih memilih mendengarkan yang paling liar dan tersesat. Dia tidak pernah mengatakan apapun kepada mereka, tampaknya puas hanya untuk berbagi rasa sakit dan kemarahan mereka. Ezra, kataku, meminta perhatiannya, kamu seharusnya tidak mendengarkan mereka. Mereka tidak punya apa-apa untuk diberikan selain kemarahan dan kebencian. Petik 2. Ketika anak laki-laki itu mengabaikanku, aku hanya menggelengkan kepalaku dan berbalik. Haedric sedang berbaring di bangku di seberang tubuh Ria, rambut hijaunya menutupi wajahnya, dadanya naik turun berirama. Reaksinya terhadap pertanyaanku sebelumnya tentang aether menggangguku, tapi aku terlalu sibuk untuk memikirkannya. Saya yakin bahwa jika pendaki berambut hijau memiliki beberapa pengetahuan kunci yang akan membantu kami melarikan diri, dia akan membocorkannya sekarang. Bagian penting dari pengetahuan. Pikiranku bergemuruh saat menyadari saat aku bangkit berdiri. Batu kunci itu.